Bayangin lo lagi di Makassar, pengen jalan-jalan ke Manado, tapi males naik pesawat yang mahal atau naik bus yang jalannya muter-muter. Tiba-tiba ada jalur kereta api yang bisa ngebawa lu ke sana dengan nyaman, murah, dan cepat. Gak perlu macet, gak perlu drama rebutan tiket kapal. Tapi kalau beneran ada, gimana dampaknya buat Sulawesi? Kalau Sulawesi punya jalur kereta api, transportasi di pulau ini bakal berubah total. Gak ada lagi cerita jalanan rusak bikin perjalanan jadi lama, karena barang dan orang bisa berpindah dengan cepat lewat jalur rel. Misalnya, perjalanan dari Makassar ke Palu, yang biasanya belasan jam naik bus bisa dipangkas jadi beberapa jam aja. Bukan cuma buat orang-orang yang mau jalan-jalan, tapi juga buat industri. Barang-barang seperti hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM bisa dikirim lebih cepat ke berbagai daerah tanpa harus ngandelin truk yang rawan kena jalanan jelek. Ekonomi makin lancar, harga barang bisa lebih stabil, dan yang paling penting, para petani, nelayan, dan pelaku UMKM nggak perlu khawatir dagangannya rusak atau telat sampai ke tangan pembeli. Tapi tunggu dulu, emangnya gampang bikin rel di pulau yang penuh gunung dan hutan kayak Sulawesi? Tantangannya gede banget. Medan yang berbukit, tanah yang nggak selalu stabil, ditambah harus ngelewatin hutan lindung. Semua itu bikin proyek ini nggak bisa asal gaspol. Membangun jalur kereta di Sulawesi bukan perkara gampang. Medannya yang berbukit-bukit bikin konstruksi rel jadi lebih mahal dan rumit dibanding di Jawa yang relatif datar. Bayangin harus ngebangun jembatan panjang dan terowongan buat ngehubungin kota-kota besar, itu butuh dana dan teknologi tinggi. Belum lagi, jalur ini harus dirancang biar nggak ganggu ekosistem. Sulawesi punya banyak hutan lindung dan habitat hewan langka seperti anoa dan babi rusa. Kalau pembangunan jalur kereta nggak hati-hati, bisa-bisa malah ngerusak lingkungan. Jadi, proyek ini harus benar-benar direncanakan dengan matang. Tapi kalau bisa diwujudkan bakal ada manfaat besar, salah satunya wisata Sulawesi bisa jadi lebih mendunia. Bayangin aja akses ke destinasi keren seperti Tanah Toraja, Bunaken, atau Danau Poso jadi lebih mudah. Turis lokal dan mancanegara nggak perlu ribet lagi soal transportasi, yang artinya lebih banyak orang bakal tertarik buat eksplor keindahan Sulawesi. Dengan ini, stasiun kereta api pertama di Sulawesi resmi dibuka. Bayangin lo bisa naik kereta dari Makassar ke Manado sambil nikmatin pemandangan indah pegunungan dan laut Sulawesi. Stasiun-stasiun di daerah wisata kayak Tanah Toraja atau Danau Poso bakal dipenuhi turis baik lokal maupun internasional. Mereka bisa lebih gampang menjelajahi tempat-tempat eksotis tanpa harus ribet nyari kendaraan sewaan. Ini juga bikin ekonomi lokal berkembang pesat. Hotel, restoran, dan pusat oleh-oleh pasti kebanjiran pelanggan. Nggak cuma turis dari luar negeri, wisatawan domestik juga makin tertarik buat eksplor Sulawesi tanpa harus mikirin mahalnya tiket pesawat. Ditambah lagi, pelaku usaha lokal bisa lebih gampang promosiin produk mereka ke pasar yang lebih luas, bikin roda ekonomi berputar lebih kencang. Bentar dulu, kalau lo udah sampai di bagian ini berarti lo menikmati pembahasannya kan? Jadi jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Sekalian like dan share juga, biar makin banyak yang ikut kepikiran sama skenario liar kayak gini. Tapi gimana dengan masyarakat lokal? Akankah mereka diuntungkan atau justru ada dampak negatif yang nggak terduga? Soalnya proyek sebesar ini pasti butuh lahan luas yang bisa aja bikin beberapa warga harus relokasi. Belum lagi perubahan sosial dan budaya yang mungkin terjadi, apakah bakal membawa kemajuan atau malah bikin tradisi lokal tergerus? Jalur kereta api bakal membuka banyak lapangan kerja baru. Mulai dari pembangunan rel, perawatan stasiun, sampai pekerjaan sebagai masinis dan petugas kereta, ini bisa jadi solusi buat daerah-daerah di Sulawesi yang tingkat penganggurannya masih tinggi. Selain itu, sektor pendukung seperti warung makan, penginapan, dan transportasi lokal juga bakal kebagian rezeki, bikin ekonomi daerah makin hidup. Tapi ada juga dampak negatif yang perlu diperhatiin. Misalnya, desa-desa kecil yang tadinya tenang bisa berubah jadi ramai dan komersial.
harga tanah bisa naik drastis bikin warga lokal kesulitan beli rumah atau lahan. Belum lagi potensi konflik lahan, karena pembangunan infrastruktur besar seringkali berbenturan dengan kepemilikan tanah masyarakat adat. Jadi, kalau beneran ada jalur kereta di Sulawesi, harus ada strategi biar manfaatnya lebih banyak daripada kerugiannya. Perencanaan matang, dukungan masyarakat, dan kebijakan yang tepat jadi kunci suksesnya. Dan pertanyaannya, kapan ini bisa terwujud? Apakah dalam waktu dekat atau masih jadi wacana panjang yang entah kapan realisasinya? Sebenarnya rencana jalur kereta di Sulawesi udah ada sejak lama. Bahkan proyek kereta Makassar-Parepare udah mulai dibangun meskipun masih jauh dari kata selesai. Proyek ini diharapkan jadi awal dari jaringan rel yang lebih luas, menghubungkan berbagai kota di Sulawesi dari selatan ke utara. Kalau berhasil, bukan cuma mempermudah mobilitas orang dan barang, tapi juga bisa jadi model buat pengembangan jalur kereta di pulau-pulau lain yang selama ini belum punya akses rel. Tapi tentu aja, tantangannya nggak sedikit. Mulai dari pendanaan, pembebasan lahan, sampai memastikan proyek ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat lokal. Tapi tantangan utamanya tetap ada. Butuh dana besar. Proyek sebesar ini perlu perencanaan matang dan komitmen kuat dari pemerintah. Kalau semua itu bisa diatasi, bukan nggak mungkin suatu hari nanti lo bisa naik kereta keliling Sulawesi dari pantai ke pegunungan dengan cepat dan nyaman. Perjalanan yang dulu makan waktu lama bisa jadi lebih efisien, bikin eksplorasi Sulawesi makin seru. Jadi, menurut lo bakal keren nggak kalau Sulawesi punya jalur kereta api? Atau justru malah bakal ada masalah baru? Tulis pendapat lo di komentar. Kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe, kasih like, dan share biar makin banyak orang yang kepikiran, bener juga ya. Yuk dukung terus channel ini supaya kita bisa ngebahas lebih banyak hal seru bareng-bareng.